Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafarisa. Kali ini saya akan membahas mengenai function of differential and application in business. Nah, jadi apa sih function differential? Nah, jadi fungsi differential itu adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk mencari seberapa cepat suatu nilai berubah ketika nilai lainnya itu berubah. Nah, fungsinya itu untuk meminimalkan biaya produksi, memaksimalkan keuntungan, menentukan harga, memperkirakan permintaan, serta menghitung elastisitas. Baik, di sini kita langsung aja ke marginal cost. Nah, yang mana rumus dari marginal cost itu adalah DTC per DQ. Nah, langsung aja di sini kita mau ke contoh soal yang mana nanti kita akan ingin menemukan marginal cost dan juga marginal cost ketika Q-nya itu adalah 4. Nah, jadi pertama itu kita tulis lagi rumusnya. Nah, di sini kita masukin TC-nya Q kuadrat plus 2Q plus 5. Nah, sekarang kita turunin. Jadi 2Q plus 6. Nah, setelah itu ini kan udah ditentuin nih marginal cost-nya itu berarti 2Q plus 6. Nah, jika Q-nya itu sama dengan 4, berarti marginal cost yang tadi itu kan 2Q plus 6. Berarti Q-nya itu diganti jadi 4. Nah, otomatis 2 dikali 4 plus 6 itu sama dengan 14. Nah, jadi perusahaan itu jika dia ingin menambah produksinya dari 4 ke 5 unit, itu perlu menambahkan biaya 14 satuan. Oke, lanjut di sini kita akan masuk ke average cost. Nah, jadi rumus dari average cost itu adalah total cost dibagi dengan quantity. Nah, jadi di sini ada contoh soalnya diketahui total cost-nya itu 100 dan juga quantity-nya itu 20. Nah, langsung aja kita masukin rumusnya. Berarti 100 dibagi 20 itu adalah 5. Nah, berarti setiap barang itu rata-ratanya membutuhkan biaya 5. Oke, teman-teman, di sini kita lanjut aja ke marginal revenue. Yang mana rumus untuk mencari marginal revenue itu adalah DTR per DQ. Nah, di sini kita langsung aja ke contoh soalnya. Diketahui total revenue itu adalah 50Q min 2Q kuadrat. Nah, pertama ini kita turunin dulu aja. 50 min 2 kali 2 itu 4Q. Jadi kuadratnya itu kita ilangin. Nah, lanjut di sini diketahui Q-nya itu adalah 5. Nah, berarti 50 dikurang 4 kali 5. 50 min 20 sama dengan 30. Nah, baik, berarti dengan menjual satu barang tambahan itu memberikan tambahan pendapatan sebesar 30. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke elastisitas. Jadi elastisitas itu adalah konsep matematika yang digunakan untuk mencari seberapa besar perubahan suatu variabel akibat perubahan variabel lainnya. Nah, yang pertama itu ada elastisitas permintaan. Jadi fungsinya itu untuk mengukur seberapa sensitif jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga. Jadi ketika harganya itu naik tetapi pembeliannya itu turun, maka berarti itu elastis. Nah, tetapi jika sebaliknya harganya itu naik tetapi pembelian itu naik, maka itu inelastis. Nah, jadi rumusnya itu adalah DQ per DP XP per. Nah, di sini langsung aja kita ke contoh soalnya. Itu diketahui Q-nya itu 20 min P dan yang ditanya itu adalah elastisitas ketika P-nya itu 10. Jadi langsung aja di sini kita masukin dulu DQ per DP itu sama dengan min 1. Nah, di sini langsung kita masukin Q-nya itu 20 min P-nya itu 10. Jadinya 10. Lanjut. Ini itu kan D sama dengan min 1 dikali 10 per 10. Jadi itu adalah min 1. Nah, berarti nilai mutlaknya itu adalah 1. Nah, berarti karena elastisitas
elastisitas permintaannya itu 1, berarti ini tuh adalah elastis 1. Tadi kita udah mencari elastisitas permintaan, sekarang kita lanjut mencari elastisitas penawaran. Jadi elastisitas penawaran itu adalah cara untuk mencari seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan produsen akibat perubahan harga. Nah, rumusnya itu ini ada ini. Nah, ini rumusnya. Dan sekarang kita lanjut aja ke contoh soalnya ya. Oke, jadi ini contoh soalnya. Itu diketahui kelasnya itu ada 5P dan ditanyakan itu elastisitas ketika P-nya itu adalah 4. Nah, di sini langsung aja. Jawabannya itu dQs per dP sama dengan 5. Jadi QS 5, tadi kita masukin P-nya itu adalah 4. Nih, P-nya itu 4. Berarti 5 dikali 4 itu kan adalah 20. Nah, lanjut di sini. Itu 5 dikali 4 per 5 dikali 4 per 20 itu sama dengan 1. Nah, berarti ini tuh adalah elastis satuan. Nah, di sini juga aku pengen ngasih tahu cara membaca ini tuh elastis, inelastis, atau elastis satuan. Nah, jika hasilnya itu adalah di bawah 1, berarti itu adalah inelastis. Tetapi kalau misalkan satu kas itu seperti ini, itu adalah elastis satuan. Nah, tetapi kalau misalkan lebih dari 1, itu elastis. Nah, jadi berdasarkan materi yang telah dipelajari dapat disimpulkan bahwa fungsi diferensial itu merupakan konsep matematika yang digunakan untuk mengetahui perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya. Nah, dalam bidang ekonomi dan bisnis, itu fungsi diferensial itu memiliki banyak penerapan seperti menghitung marginal cost, average cost, marginal revenue, terus serta mengukur elastisitas permintaan dan juga elastisitas penawaran. Nah, melalui konsep ini tuh perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, misalnya dalam menentukan jumlah produksi, menetapkan harga, dan menganalisis respons konsumen maupun produsen terhadap perubahan harga. Jadi oleh karena itu, pemahaman mengenai fungsi diferensial itu sangat penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis yang efektif dan juga efisien. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.